Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, sukacita sekali pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ibadah live streaming GKI Banjarbaru. Dan pada hari ini dengan sukacita kita merayakan Paskah yang pertama. Kristus telah bangkit, kuasa dosa dan maut telah Dia kalahkan. Tema kita, Kebangkitan Kristus membawa harapan baru, dengan subtema mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan 6 dan bahan renungan terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Firman Tuhan kita pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Octavianus STH. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kita mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dan kerjasama dari warga jemaat. Demikian berita jemaat minggu ini yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru. Kami mengucapkan selamat Paskah, selamat beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan telah bangkit. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 15 dan 16. Demikian bunyinya. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Kita menyanyi dari NKB nomor 89 bait 1 dan 2. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa secara litani menurut Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang membuat demikian. Engkau menyongsong mereka untuk melakukan yang benar dan mengingat jalan yang Engkau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan kami menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Dimohon jemaat Tuhan untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang
berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat persilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, puji syukur, hormat kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga atas segala berkat anugerah penyertaan pengasihan-Mu kepada kami sekalian. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sampai saat ini virus corona masih terjadi di negeri kami ya Bapa, sehingga kami tidak dapat bersekutu, berhimpun, beribadah di rumah-Mu, gereja ini ya Bapa. Tapi kiranya ibadah kami pagi ini melalui live streaming yang diikuti oleh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing boleh berkenan bagi Tuhan. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu yang terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 1 dan sampai 6. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu itu dan dapat pula melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua Bapa yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi ini. Demikian juga semua anggota jemaat Tuhan yang mengikutinya. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pada ibadah Paskah hari ini, bacaan Alkitab diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 6. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 6 dengan perikop Perjanjian Baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita.
Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 91 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami boleh mensyukuri bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan telah mengalahkan kuasa maut dengan bangkit dari antara orang mati. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah perenungan kami semakin disempurnakan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Dan kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami, sehingga kami boleh hidup berdasarkan terang firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama sesuai dengan amanah Gereja Clementine Panglis untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 12 April tahun 2020, bertepatan dengan Paskah, perayaan Paskah. Bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah.
akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin untuk firman Tuhan. Salam. Jemaat Tuhan di mana saja berada, syukur kepada Tuhan hari ini kita boleh merayakan Paskah tahun 2020. Walaupun dalam suasana keprihatinan karena bangsa dan negara kita dan bangsa-bangsa lain di dunia menghadapi epidemi virus corona yang sudah banyak menelan korban jiwa, yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita. Tentu ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang terbebas dari rasa kekhawatiran dan ketakutan. Apapun yang kita hadapi, apakah epidemi atau hal-hal lain, bisa saja membuat kita menjadi khawatir dan takut. Dan dengan demikian, ketika kita merayakan Paskah pada hari ini, maka itu menjadi pengharapan bagi kita bahwa apapun beban-beban hidup kita akan mampu kita hadapi. Dalam nas yang baru saja kita bacakan tadi, kita melihat bagaimana Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Ia datang ke kubur Yesus, ia masih dalam suasana kesedihan, suasana kehilangan orang yang ia kagumi, guru yang ia kasihi, yang telah memberi pencerahan padanya, yang telah membangun iman dan pengharapannya pada Tuhan. Tetapi harus diperhadapkan dengan fakta kematian Tuhan yang tergantung di kayu salib. Sebuah kematian yang tragis, sebuah kematian yang melukai hati para murid dan melukai hati orang-orang yang dikasihinya, yang telah pernah ia tolong, yang pernah ia bantu. Jadi suasana kesedihan, suasana kehilangan itu masih menyelimuti hati Maria Magdalena. Dalam suasana itulah ia datang ke kubur, bukan untuk memverifikasi atau untuk meyakini bahwa Yesus Kristus bangkit atau hidup, tetapi ia datang dalam rangka, dalam suasana duka, ingin menunjukkan rasa hormat, rasa cinta kasihnya ke kubur Yesus untuk memberi rempah-rempah supaya jasad Yesus menjadi jasad yang awet, bertahan lama, tidak cepat pembusukannya. Tapi kehadirannya diperhadapkan dengan fakta bahwa kubur kosong. Tidak ada tubuh Yesus, tidak ada jasad Yesus di sana. Sehingga dalam kondisi yang ia saksikan tersebut, ia cepat-cepat kembali menginformasikan kepada para murid. Dan dalam informasi yang ia sampaikan, terungkap pemikirannya. Ia beranggapan bahwa seolah-olah kubur Yesus itu atau Yesus itu dicuri orang atau diambil orang jasadnya entah kemana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ini memberi gambaran kepada kita bahwa para murid, sebagian para murid dan Maria Magdalena masih diliputi suasana kedukacittaan, kesedihan dan ketidakmengertian tentang apa yang terjadi di kubur kosong, sehingga membuat mereka berpikir tentang hal-hal yang lain. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tapi fakta lain menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua respon para murid
menggambarkan respon ketidakmengertian, ketidakpercayaan. Karena ada juga murid yang percaya bahwa Yesus Kristus bangkit, sebagaimana dikatakan dalam ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Jadi ia percaya bahwa Yesus Kristus hidup, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Bukan percaya Yesus Kristus hilang begitu saja, tapi percaya bahwa Yesus Kristus hidup. Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut. Walaupun memang sebagaimana kesaksian dalam nas kita, sebagian besar para murid masih belum mengerti. Dalam ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi walaupun mereka membaca kitab suci, walaupun mereka bergaul dengan Yesus selama 3 tahun, mereka pun masih diliputi oleh ketidakmengertian tentang siapa Yesus. Tapi sejak peristiwa Paskah atau sejak kebangkitan Yesus, sejak hari itu, mereka perlahan tetapi pasti menjadi mengerti tentang siapa Yesus yang berkuasa di langit dan di bumi. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita Paskah, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah berita yang mengubah para murid. Dan itu terbukti dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Setelah mereka percaya akan berita Paskah, mereka diubah menjadi pribadi yang baru. Karena pribadi yang bangkit adalah pribadi yang berkuasa di bumi dan di langit. Berkuasa atas segala semesta ini, berkuasa atas kehidupan kita, berkuasa atas segala sakit penyakit, berkuasa atas segala kuasa-kuasa kegelapan, berkuasa atas segala penguasa yang ada di segala zaman, di segala tempat. Kebangkitan Kristus membuat orang-orang percaya menjadi sebuah komunitas yang berani melanjutkan kehidupan mereka, berani melakukan karya-karya baik, dan berani juga untuk bersaksi tentang siapa Yesus. Dengan mereka percaya akan kebangkitan Yesus, bukanlah berarti bahwa hidup mereka menjadi mudah, menjadi gampang, menjadi tanpa pergumulan dan tantangan. Tidak, ibu bapak saudara. Hidup mereka juga diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Bahkan untuk jemaat mula-mula, mereka menghadapi aniaya, mereka menghadapi penghambatan. Tetapi itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk melangkah bersama Tuhan yang bangkit, bersama Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena mereka tahu, mereka percaya pada Tuhan yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bersatu dalam ketritunggalannya menjadi yang maha kuasa. Dengan demikian ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini kita boleh merayakan Paskah di tahun 2020 dengan suasana yang berbeda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin tidak pernah dialami oleh gereja-gereja, bahwa umat Kristiani tidak berkumpul bersama-sama untuk merayakan Paskah di gereja atau dimanapun tempat mereka boleh berkumpul bersama-sama untuk bersyukur. Karena wabah epidemi COVID-19 yang mengharuskan kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk menghayati berita Paskah, menghayati kemenangan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu, tema Paskah yang boleh kita rayakan bersama-sama, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memandang pada Kristus, berserah dan bersandar kepada Kristus dalam segala apapun persoalan dan tantangan yang kita hadapi, maka kita akan menjadi pribadi yang berpengharapan, menjadi pribadi yang punya optimisme, menjadi pribadi yang mau melangkah, bergerak, melakukan hal-hal baik dalam kehidupan ini.
Oleh sebab itu, Ibu Bapa, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang harus kita lakukan pada saat kita merayakan Paskah dalam suasana yang berbeda pada tahun ini adalah marilah kita percaya pada kuasa kebangkitan, kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dalam segala tantangan dan pergumulan hidup kita. Marilah kita datang kepada Dia dalam iman, dalam penyerahan kepada Dia, dalam doa kita kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi pribadi yang berpengharapan. Bukan menjadi pribadi yang menyerah kalah. Bukan menjadi pribadi yang terikat dalam ketakutan dan kegelisahan kita oleh berbagai macam pergumulan hidup, termasuk epidemi yang kita hadapi sekarang ini. Tapi menjadi pribadi yang keluar, yang boleh melakukan hal-hal baik, dan sekaligus menjadi pribadi yang selalu memawas diri untuk memperhatikan setiap protokol kesehatan atau arahan pemerintah. Sehingga iman kita itu bukanlah iman yang tidak memperhatikan kebenaran, tidak memperhatikan segala sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Ibu Bapa, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hal pertama kita harus berserah, bersandar kepada Tuhan. Karena itu adalah cara kita memohon kekuatan, memohon pemulihan, memohon penguatan daripada Tuhan, dan Ia akan hadir dalam kehidupan kita untuk memberi pemulihan kepada kita, untuk memberi kekuatan kepada kita. Hal kedua yang harus kita lakukan, Ibu Bapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus membawa pengharapan kepada para murid dan gereja mula-mula, dan membawa pengharapan kepada gereja di segala masa dan tempat, di segala zaman. Kita mempunyai tugas, yaitu untuk melanjutkan misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dengan kita mengandalkan Kristus yang bangkit, maka kita akan dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang berpengharapan. Oleh sebab itu, sebagai warga bangsa, sebagai warga dunia, marilah kita bersama-sama warga masyarakat, umat Kristiani bergandengan tangan dengan umat yang lain untuk melawan epidemi ini. Karena disitulah iman kita yang menyatakan bahwa kita berpengharapan. Dan begitu pula, Ibu Bapa, sidang jemaat yang terkasih dalam kita, hadapi hidup kita dalam segala beban dan persoalan yang kita alami, yang tidak mungkin terelakkan. Ketika kita menghadapinya bersama kasih Kristus yang bangkit, maka kita akan dimampukan menjalani hidup kita dalam pengharapan sebuah kehidupan yang lebih baik. Baik kehidupan keluarga, kita akan mampu mengasihi dan menyayangi. Dalam kehidupan pekerjaan, kita akan mampu melaksanakan tugas, karir, dan tanggung jawab kita sebagai media pelayanan bagi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Begitu pula dalam relasi kita dengan sesama kita, kita boleh membangun relasi dengan relasi yang berdasarkan cinta kasih, bukan berdasarkan dendam dan permusuhan. Kita boleh menghormati, menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sesuatu yang harus kita hargai, hormati, karena mereka adalah saudara kita yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah bangkit. Begitu pula dalam pelayanan gereja, kita boleh bersyukur karena gereja Kalimantan Evangelis boleh merayakan hari ulang tahunnya ke-181 tahun. Dengan demikian, gereja ini diajak bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan lainnya untuk ambil bagian dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Dengan demikian, tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan supaya umat bisa tersentuh dengan pelayanan gereja kita, sehingga Tuhan boleh memakai gereja kita menjadi gereja yang menghadirkan shalom, menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, warga gereja Kalimantan Evangelis perlu bersatu, berbimbingan tangan untuk menyatukan kekuatan menjadi alat Tuhan, menghadirkan kebaikan, menghadirkan pelayanan yang baik bagi dunia, bagi umat Tuhan. Ibu Bapa, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini, kita boleh
bersukacita karena kita punya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa mengalahkan maut. Datanglah kita kepada Dia. Dan marilah kita yang percaya kepada Dia, kita terlibat dalam karya keselamatan yang Dia lakukan dengan kebangkitannya, dengan kematiannya, yaitu dengan melakukan tugas pelayanan kita di rumah kita masing-masing, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di masyarakat, di bangsa dan negara kita. Selamat Paskah tahun 2020, kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kerja kita. Amin. Firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191 bait 1 sampai dengan bait 3. Bapa Sorgawi, dalam Yesus Kristus segala pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus atas Paskah yang boleh kami rayakan dan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah kami tidak terikat dalam ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, dan kehilangan kami ya Tuhan. Tetapi kami belajar untuk percaya oleh kuasa Roh Kudus. Karena dengan kami percaya kepada kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit, kami boleh menjadi pribadi yang berpengharapan, menjadi pribadi yang boleh melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bimbing dan tuntun kami untuk hidup dalam terang firman-Mu yang menyelamatkan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan memakai gereja menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Begitu pula berkati gereja Kalimantan Evangelis, di mana kami boleh mensyukuri kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. 181 tahun karya pelayanan gereja ini ya Tuhan. Maka kami memohon ya Tuhan, biarlah dalam pengasihan Tuhan, Tuhan berkenan memberkati gerak langkah pelayanan yang boleh dihadirkan gereja ini. Dan Tuhan memberkati, menopang, menguatkan, memampukan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, di Majelis Resort, di Majelis Jemaat, bahkan sampai lingkungan badan dan lembaga ya Tuhan.
supaya dengan berbimbingan tangan kami boleh menjadi sebuah persekutuan yang boleh Tuhan ubah, yang boleh Tuhan pakai menjadi alat yang hidup ya Bapa. Bapa yang Maha Pengasih, berkati pula semua kemajelisan jemaat GKI Banjarbaru ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini ya Tuhan, biarlah kami tetap berbimbingan tangan dalam melakukan langkah-langkah pelayanan ya Tuhan. Begitu pula kami menyerahkan ya Tuhan pelayanan ke depannya, supaya kami boleh bisa melakukannya ya Tuhan, mengkreasinya ya Tuhan sesuai dengan dinamika dan tantangan zaman. Kami serahkan juga proses kelanjutan pembangunan gedung gereja ini ya Tuhan. Dalam kuasa Tuhan kami percaya bahwa kami boleh menyelesaikannya. Karena Tuhan yang beracara atas segala perjuangan kami. Bapa, dalam Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh warga jemaat ya Tuhan, yang berkenan menyaksikan acara ini ataupun yang bisa ambil bagian dalam pelayanan di minggu ini. Kami mohon ya Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan melawat hidup mereka. Mungkin mereka juga diliputi pergumulan hidup, tantangan, kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Kuasa Tuhan Yesus Kristus kiranya menopang, menguatkan, memampukan mereka menghadapi persoalan kehidupan mereka dan menyelamatkan mereka. Kami serahkan ya Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan yang boleh kami lakoni. Dalam kasih Tuhan, Tuhan boleh memberkati sehingga melampaui dari apa yang kami minta, yang boleh Tuhan anugerahkan dan Tuhan berikan. Dan begitu pula kami boleh menyerahkan saudara kami, karena oleh kondisi sekarang ini kami harus beribadah di rumah masing-masing. Biarlah itu tidak mengurangi iman dan pengharapan kami, justru semakin dikokohkan, dikuatkan, sebagaimana sejarah kehadiran Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Di dalam aniaya sekalipun, iman dan percaya, umat percaya tidak tergoyahkan karena mereka percaya kepada kuasa Kristus yang bangkit. Kami serahkan ya Tuhan saudara kami yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah mereka boleh mensyukuri kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, yang menopang dan menyelamatkan mereka. Bapa, dalam Yesus Kristus berkati anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya, pemuda remaja dalam kemudaan dan keremajaan mereka, biarlah mereka melangkah bersama Tuhan. Dan kami serahkan juga orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Anak yatim piatu, janda duda, orang-orang lanjut usia. Kasih Tuhan kiranya bersama mereka, topang dan kuatkan mereka. Kami serahkan juga ya Bapa, apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami, bahkan menjadi pergumulan dunia, epidemi COVID-19 ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah aparat pemerintah kami, termasuk juga TNI Polri, dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus ini ya Tuhan di masa-masa yang akan datang. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, berkati semua warga masyarakat yang boleh ambil bagian dalam kepedulian, dalam membantu. Dan kami juga memohon biarlah para medis yang pada saat sekarang ini berjuang untuk menolong orang-orang yang mereka rawat, yang positif ya Tuhan, terinfeksi ya Tuhan. Kami memohon kesembuhan dan pemulihan, dan juga memohon kekuatan, keselamatan untuk para medis. Kami juga memohon ya Tuhan bagi sanak keluarga yang sudah kehilangan orang-orang yang mereka kasih, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Persatukanlah bangsa kami dalam membangun negeri ini, lebih-lebih menghadapi tantangan pergumulan bersama kami dalam menghadapi epidemi ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah doa ini, permohonan ini kami bawa dalam iman, dalam kesungguhan hati kami, itu dengan menyerahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang pasti menjawab doa-doa kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pengakuan iman. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Persembahan syukur, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dan sebagai nas persembahan untuk kita terambil dari Mazmur 116 ayat 12, 17 dan 18. Demikian bunyinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam sorga, ucapan syukur kami naikkan kepadamu atas segala berkat yang kau berikan kepada kami hari lepas hari. Napas kehidupan yang Tuhan berikan hingga saat ini, harta benda dan juga kesehatan bagi kami sekalian. Kini sebahagian dari berkat-Mu yang kami terima, kami persembahkan kembali kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Biarlah kiranya persembahan kami ini boleh dipergunakan untuk pelayanan firman Tuhan di dunia ini dengan baik. Berkati kami sekalian yang telah mempersembahkannya, dan kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 199 bait 1 sampai dengan persembahan selesai dikumpulkan. Yesus Tuhanku,
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita menyanyi nyanyian pengutusan dari PKJ nomor 178, bait 1 dan 2. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.